Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini, Mimin bakalan bacain alur cerita anime yang berjudul Outbreak Company. Kali ini Mimin akan bacain anime bertemakan isekai. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Film diawali dengan seorang anak laki-laki otaku bernama Kano Shinichi yang sedang mencari lowongan pekerjaan yang cocok buat dia. Ketika dia lagi nyari, dia menemukan yang cocok buat dia. Terus dia diberikan 200 pertanyaan. Shinichi berhasil menjawab semuanya. Lalu esoknya dia bertemu dengan manajer perusahaannya untuk interview. Shinichi aneh dong, kenapa merekrut dia? Sebenarnya apa pekerjaan buat dia? Terus bapak itu mengambil segelas kopi untuk Shinichi. Pas dia minum dan mau melanjutkan, tiba-tiba Shinichi hilang kesadaran dan bermimpi ketika dia ditolak sama teman lamanya karena Shinichi itu adalah otaku. Tak lama dia terbangun, dia dikagetkan dengan pelayan di depannya. Shinichi kegirangan di situ melihat pelayan cewek itu. Terus pelayan itu memberikan cincin kepada Shinichi supaya mengerti bahasa satu sama lain. Pas dipakai, barulah mengerti nama pelayan itu Musel. Dia akan menjadi pelayannya si Shinichi. Dia kaget tiba-tiba dipanggil tuan. Tak lama datang cewek lain bernama Minori. Dia akan menjadi pengawal si Shinichi. Lalu dia memberitahu sekarang Shinichi lagi ada di mana. Dia ada di hutan Lalatos, pinggiran Marinos, ibu kota kekaisaran Eldan, atau dunia lain. Dia masih tidak percaya. Terus dia pengen ke istana yang ada di sana. Tapi sebelum itu datang bapak-bapak yang tadi namanya Matoba. Di situ dia menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Jadi tahun lalu, tepatnya di hutan Gunung Fuji, terdapat dimensi lain di bawah jurang. Pas mereka mencoba masuk, ternyata terdapat kehidupan manusia di dunia tersebut. Akhirnya mereka mengirimkan tentara ke sana dan langsung cepat menjalin kerjasama kepada ratu kekaisaran yang ada di sana. Jadi Jepang dan dunia itu bisa bertukar kebudayaan. Nah, tugas dari Shinichi sekarang adalah dia akan menjadi manajer di Amutek, yang mana dia harus memperkenalkan anime, manga, video game, dan kebudayaan Jepang kepada orang yang ada di situ. Awalnya Shinichi keberatan, tapi daripada kagak bisa pulang, akhirnya dia menerima. Ketika kembali ke tempat tidurnya, tak lama Musel datang membawa teh. Karena kebiasaan di Jepang, dia membuka pintu. Dia baru ingat kalau dia sekarang itu tuan. Shinichi masih belum terbiasa diperlakukan seperti itu. Terus mereka berkenalan. Shinichi kaget kalau Musel adalah setengah elf, yang mana di situ dianggap rendah. Tapi beda dengan Shinichi, dia malah senang ada setengah elf di situ. Dia melihat kupingnya bahkan memotonya. Terus juga di situ Musel melihat tulisan Jepang dan iri kepada Shinichi yang bisa baca dan tulis. Secara Musel sama sekali tidak bisa baca dan tulis. Alhasil si Shinichi memberikan huruf hiragana dan katakana kepada Musel supaya bisa dipelajari. Lalu Musel memperkenalkan orang yang satunya lagi yang bernama Brock. Setelahnya Shinichi bermimpi ketika dia masih bocil yang terus tergila-gila sama manga. Bahkan dia selalu menyendiri. Tak lama dia terbangun. Terus si Musel juga udah mau masuk. Pas dia masuk, secara tiba-tiba Musel membuka kancing bajunya Shinichi. Kaget kalau dia mau digantiin baju. Shinichi memberitahu kalau dia sebenarnya malu digantiin sama cewek. Tak lama juga datang si Minori yang mengajak Shinichi ke istana setelah makan. Singkat cerita, mereka berangkat. Minori menyuruhnya untuk tidak ngomong sembarangan di sana. Sesampainya di sana, banyak yang menyambut si Shinichi karena dia dijadikan duta besar di sana. Ada Matoba juga. Pas masuk dan menunduk, Shinichi kaget dengan suara kaisarnya yang ternyata itu cuma cewek bocil. Dia kegirangan di sana sampai akhirnya kaisar itu marah dan langsung memukulnya. Untungnya masih ditenangkan sama penasehatnya. Nama anak itu Petralka. Di situ Matoba menjelaskan kalau di Jepang umur 16 tahun itu masih dikatakan bocah. Kalau 20 ke atas baru namanya dewasa. Alhasil Petralka menerimanya. Lalu si Minori memberitahu nama yang ada di depan itu, yang karena namanya Galius dan penasihatnya Jahar. Si Galius itu merasa kalau budaya otaku itu kagak penting. Dia melihat dari manajernya si Shinichi yang muda.
Mungkin budaya itu mudah dipelajari, jadinya kagak penting buat kekaisaran yang ada di situ. Shinichi kembali berdiri dan langsung melawan omongan itu dengan menyebut dia bodoh. Pas mau ditebas, penasihatnya langsung menahannya, tapi si Petralka malah senang dan tertarik sama Shinichi. Dengan begini, dia mengizinkan untuk menjadi manajer Amutek. Sesudahnya, si Shinichi merasa lega, dia udah ngomong sembarangan, tapi pembawa aura positif juga untuk Petralka dan juga Gallius yang langsung memikat hati si Minori. Pas si Shinichi nanyain dia harus ngapain, si Matoba juga kagak tahu. Karena itu pertama kalinya terjadi pertukaran budaya. Matoba akan fokus ke pekerjaannya yang lain. Mungkin nanti kalau ada yang diperlukan, Matoba akan membantu. Terus Shinichi juga dibuat bingung gimana cara menyampaikan budayanya itu. Sedangkan mereka kagak ngerti bahasa dia dan harus pakai cincin itu mulu. Dia berpikir keras sampai malam, terus dia menuju dapur buat ngambil minum. Di situ ada si Musel yang lagi belajar. Shinichi menyuruhnya buat tidur, tapi dia kagak mau menyia-nyiakan kesempatan. Dia pengen cepat bisa, alhasil si Shinichi membantunya buat belajar. Sampai akhirnya, beberapa hari kemudian Shinichi disibukkan dengan rencananya meminta bantuan membawa video game, manga-manga, film-film anime ke dunia itu. Kebetulan di sana kagak ada sinyal dan Shinichi terus mengajari si Musel. Setelah itu kantor si Shinichi penuh dengan aura otaku. Shinichi menyuruh Musel dan Brock bebas mau baca ataupun main game juga. Tak lama datang si Petralka, dia mau melihat pekerjaan si Shinichi. Dia dibuat kaget dengan ruangan yang dipenuhi oleh manga. Cuma di situ dia kagak bisa baca. Alhasil menyuruh si Shinichi untuk membacakan buatnya. Dan pengen berdua pula, tapi Shinichi meminta Musel menemaninya. Alhasil sama si Shinichi dibacakan manga tersebut, sambil menikmati kehareman kecilnya itu. Tak lama Shinichi menanyakan bacaan Kano di dalam manga tersebut, yang memiliki arti berbeda dengan namanya. Tanpa disadari mereka lagi belajar kanji. Di situ si Petralka cemburu. Musel udah diajarin bahasa Jepang oleh Shinichi. Sampai dia harus duduk di bahunya dan menyuruh Musel ngambil teh. Shinichi disuruh membacakan sampai dia puas. Setelah itu Shinichi yang mau ke kamar dikejutkan dengan si Brock karena kaget. Dia sampai menghajarnya. Brock menyuruhnya pakai pemukul. Tak lama si Musel datang. Shinichi gak mau salah paham di situ. Tapi katanya di negara itu udah biasa Tuan memukul bawahannya. Keesokannya Shinichi jalan-jalan di tempat itu untuk melihat-lihat. Jarang ada tulisan di sepanjang jalan. Mereka lebih memakai gambar untuk memahami. Apalagi di situ anak-anak udah diajarin bertarung. Tak lama anak-anak itu beristirahat. Shinichi memberikan manga kepada mereka supaya bisa dibaca pas waktu main nanti. Cuma mereka kagak punya buat main. Buku pun sebenarnya cuma dipunyai oleh kelas atas aja atau bangsawan. Dan juga mereka kagak diajarin membaca dan menulis. Pembuatan ruangan otaku yang Shinichi bangun seperti kagak guna. Lalu lagi-lagi si Petralka meminta membacakan manga lagi. Yang lama-lama makin kerasa pegelnya. Tak lama datang Musel membawakan teh buat Shinichi. Cuma Petralka marah karena dia kagak pesen. Dia nganggap kalau Musel mengganggunya terus. Lalu si Petralka marah-marah menjelek-jelekan dan membawa rasnya si Musel. Shinichi kesal mendengar ocehan itu sampai dia harus memasang muka kepada yang mulia. Shinichi menjelaskan kalau di Jepang kagak ada tingkatan kayak gini, semua rata. Jadinya kalau Petralka mau belajar budayanya, dia harus ngerti dulu. Di situ Petralka masih bingung dengan budaya otaku itu. Jadi dia mau Shinichi ngajarinya bahasa Jepang supaya nanti tahu layak atau enggaknya budaya tersebut. Terus dia pulang. Malam harinya ketika Minori mau ganti baju, dia merasa ada yang memperhatikannya. Di sisi lain, Shinichi yang mau ke kamar, dia melihat kantornya terbuka. Pas dilihat ada si Musel yang lagi baca manga, ampe sedih kayak gitu. Singkat cerita, Shinichi meminta bantuan untuk membangun sebuah sekolahan supaya bisa mengenal budaya Jepang tanpa mementingkan jabatan. Lalu datang si Petralka. Dia menanyakan bahasa Jepang si Musel, yang mana Petralka udah belajar kanji. Pas dilepas cincinnya, dia sama sekali belum bisa mengucapkan bahasa Jepang. Begitupun si Musel, tapi dia lebih baik. Tak lama datang si Minori, mata Shinichi langsung tertuju padanya.
Petralka tahu kalau Shinichi suka yang gede-gede. Katanya yang gede itu punya daya tarik tersendiri. Begitupun yang kecil macam Petralka. Di sisi lain ada yang lagi mantau mereka. Mereka sekumpulan orang pakai jubah. Setelah beberapa hari, akhirnya anak bangsawan mulai pada ikutan belajar sama Shinichi. Sore harinya ketika murid udah pada pergi, di situ tersisa Petralka. Dia ngomong kalau ini pertama kalinya dia bertemu dengan orang macam Shinichi. Dan juga pertama kalinya dia bersenang-senang sama orang lain. Di situ Shinichi salah ngomong kalau Musel juga yang membuat Shinichi senang ketika berada di dunia itu. Alhasil dia pulang. Minori yang ada di situ memberitahu kalau bahwasannya di negara itu masih gak mau disama-samakan. Jadi wajar aja yang mulia marah. Malam harinya Musel belajar lagi. Dia meminta membuka cincinnya sama si Shinichi. Kini dia udah sedikit bisa menggunakan bahasa Jepang. Singkat cerita, sekolahan itu berhasil didirikan dan juga udah banyak anak bangsawan yang masuk. Tak lama si Musel datang membawa makan siang. Dia auto senang. Ditambah lagi Petralka juga datang mau pamer kalau dia udah belajar kanji 2. Lagi-lagi si Shinichi menyamakan Musel sama Petralka. Dia auto marah. Dan Musel hampir dikeluarkan dari pekerjaannya. Tak lama ada sekumpulan pria berjubah yang membunuh pasukan si Petralka. Dan dia disandra gitu aja. Mereka dari organisasi patriotik. Jadinya mereka semua yang disandra. Di situ si Musel mencoba untuk menerjemahkan bahasa orang itu yang mana mereka membawa alat yang berbahaya. Benda itu memiliki api. Minori memberitahu kalau mereka anti kekaisaran. Minori yang mendengar itu benda tersebut emang sangat berbahaya, bisa menghancurkan sekolahan itu. Lalu si Shinichi dibawa untuk meminta penjelasan kenapa dia membangun budaya Jepang di situ. Orang itu mau kekuatan, tapi mereka belum bisa mendapatkan semua itu. Orang itu kagak mau budaya Jepang mengotori kebudayaan yang ada di situ. Alhasil dengan begitu si Shinichi mau ditebas, tapi untungnya si Petralka mencoba memprovokasi kalau harusnya orang-orang itu mengancam si Petralka dan menghasut rakyat-rakyatnya. Alhasil si Shinichi dilepaskan. Tapi malah ke si Minori. Minori menyuruhnya untuk mengambil pisau di dadanya. Dan dia berhasil. Setelah itu Shinichi baru ingat bentar lagi jam 7. Dia mau mengulur waktu 10 menit lagi. Dia punya rencana. Alhasil dia alasan pengen pipis. Akhirnya bawahannya mengajaknya. Cuma di tengah perjalanan HP si Shinichi berbunyi. Dia menyebutnya itu sihir dari dunianya. Padahal itu cuma alarm pengingat yang dinyalakan sebelumnya. Tak lama si Minori mengajar anak buahnya itu. Dan Musel karena dia setengah elf jadinya bisa mengeluarkan sihir. Sampai hampir mati semua, tinggal bosnya aja. Galius yang ada di luar langsung pada mendekat. Dia mengeluarkan alat sihirnya itu, tapi Shinichi memadamkannya dengan alat pemadam api dan langsung menghajarnya. Tapi di situ dia masih mampu berdiri dan hampir membunuh Petralka. Untungnya si Musel menghalanginya. Jadi dia yang kena. Dia melakukan itu karena dia mau mengikuti makanya si Shinichi yang membuat dia sedih. Singkat cerita, Shinichi berlari menuju Musel yang sedang dirawat. Di situ dokter berbicara kalau dia udah kagak bisa diselamatkan lagi. Begitupun Petralka yang ternyata itu kepada ikannya bukan kepada si Musel. Dia lega, Musel kagak apa-apa. Terus di depan dia ada Matoba. Dia memberitahu siapa orang yang menyerang kemarin. Shinichi pun menanyakan apakah dia seorang penjajah. Matoba menyuruhnya untuk tidak memikirkan itu. Lakukan kalau rencana itu tidak berniat untuk menjajah negara tersebut. Di samping itu, si Shinichi baru pertama kali mengajar di sekolahan buatannya itu. Pas masuk, udah pada ribut aja karena berbeda ras. Tapi udah 1 bulan berlalu, akhirnya si Musel bisa keluar dari rumah sakit. Pas menuju kantor otakunya, sangat berantakan sekali, tapi Musel langsung merapikannya. Terus dia memuji kinerjanya si Shinichi sebagai guru dan juga dia berterima kasih berkat Shinichi dia bisa membaca. Esokannya Shinichi mengajar murid-muridnya untuk memulai mengenal budaya Jepang. Shinichi langsung memberikan materi yang dalam. Yang pertama terkait dengan anak sekolah harus memakai kaos kaki yang melebihi lutut. Dan tentunya kagak pakai daleman. Akhirnya karena terlalu dalam diganti sama si Minori. Dia pun memberikan materi yang dalam pula.
yang mana dia menjelaskan tentang homo dan bencong kepada murid-murid yang masih bocil. Sepulangnya dari sana, HP Minori dapat notif kalau ada seseorang kagak dikenal di depan rumahnya Shinichi. Pas ditelusuri ke sana, ada cewek berbulu setengah hewan yang lagi menggambar. Shinichi kegirangan melihat cewek itu, tapi Minori langsung membawanya ke dalam buat diinterogasi. Dia seniman lepas bernama Elbia dari Bahaliam. Lalu Minori ngobrol tentang Bahaliam yang mana itu musuh bebuyutan dari negara Eldan. Mungkin dia adalah mata-mata karena udah banyak kasus seperti itu. Alhasil dia langsung ditangkap dan dibawa ke istana. Shinichi menanyakan apa yang akan terjadi selanjutnya. Minori menjawab kalau dia bakalan disiksa lalu dihukum mati. Keesokannya mereka bertiga disuruh ke istana. Petrarca menanyakan kabar si Musel dan menanyakan pekerjaan si Shinichi. Terus Shinichi menanyakan cewek yang kemarin yang ditangkap karena dia membutuhkan cewek itu untuk jadi seniman pribadinya. Di situ Petrarca malah menanyakan bentuk dadanya. Kata Shinichi mah kagak gede. Pas dibawa ke sana gede banget. Tapi di situ dia menegaskan kalau Elbia bukan mata-mata. Lalu dia mencoba berbicara sama Elbia tapi gagal. Shinichi gak peduli dia mata-mata atau bukan. Yang terpenting dia mau menikmati bulunya. Petrarca ngerti apa maksudnya. Si Minori malah memperburuk keadaan kalau si Shinichi sukanya sama laki-laki lagi. Tak lama Shinichi baru keinget rencana yang bisa menguntungkan bagi Eldan, yaitu dengan memberikan informasi palsu kepada Bahaliam. Akhirnya si Gallius tertarik, tapi Petrarca masih macam berat gitu menerima yang bukan manusia. Petrarca cuma gak mau Shinichi dikelilingi cewek-cewek. Di situ Musel menangis karena Petrarca udah berubah. Dengan begini si Elbia bisa diurus oleh si Shinichi dan akan jadi pekerjanya dia. Oke, mungkin segitu dulu untuk anime ini. Bila anime ini mau dilanjutkan, silakan like yang sebanyak-banyaknya. Mohon maaf juga bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jabatane, bye-bye.